subscribe Musa Kastu Sobat Ngari. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta nikmat-nikmatnya yang tak terhingga, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan waktu luang. Kita tinggalkan sejenak aktivitas duniawi kita sebagai bentuk ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kita kepada perintah Allah melaksanakan fardu Jumat. Mudah-mudahan segala amal ibadah, aktivitas yang kita jalani senantiasa diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah tetap terlimpah pada qudwah kita, uswah tauladan dalam menata hidup dan kehidupan, manusia paling agung akhlak budi pekertinya, nabi akhir zaman, mustahil ada nabi setelahnya, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah dalam menjalankan ajaran dan risalahnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dan digolongkan pada orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di hari yang agung, di tempat yang mulia ini, selalu khatib berwasiat mengajak, menghimbau kita semua agar berupaya meningkatkan kualitas mutu iman dan takwa kita kepada Allah. Karena dengan iman dan takwa itulah yang akan menjamin kebahagiaan, keselamatan dan kesejahteraan, baik hidup di alam dunia yang fana ini, terlebih kelak di alam yang kekal abadi, alam akhirat. Dan ketakwaan, keimanan pula lah yang menjadikan kita berbeda di sisi Allah, yang membedakan derajat kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang Allah lihat dari diri setiap manusia itu, sejauh mana dia takut, sejauh mana dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari satu Jumat ke Jumat berikutnya kita diingatkan akan wasiat ini. Semakin meningkatlah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, dan semakin giat kita, bersemangat kita beramal soleh untuk bekal menghadapnya dan membuahkan hasil. Lahirlah insan-insan, manusia-manusia yang berakhlakul karimah, bertutur kata yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berbahagia, tema khutbah kita ketika umur yang semakin berkurang. Semua kita yakin bahwa hidup di dunia ini memang sementara, dan peruntukan kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini hanya untuk bersinggah, dan akan ada waktunya nanti kita meninggalkan dunia ini. Sesibuk apapun kita, prestasi apapun yang kita raih, seusia apapun kita bekerja, segiat apapun kita mencarinya, dan dia semakin lama akan semakin meninggalkan kita. Itulah kehidupan dunia ini. Maka sangat tertipulah manusia yang menjadikan dunia ini jadi tujuan
tujuannya. Dan ada lagi ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar, manfaatkanlah yang hidup ini hanya sekali. Ini adalah sebuah kalimat yang sangat menipu, yang sangat keliru. Kehidupan ini kita awalnya sudah hidup di alam ruh, di alam rahim. Berpindah ke dunia, kita hidup seumur yang Allah sudah tentukan. Masing-masing kita berbeda, dijatahi oleh Allah. Kalau umat Nabi Muhammad SAW antara 60 sampai 70 dan sedikit yang lebih dari itu. Oleh karena itu, kita orang yang meyakini hidup ini hanya sementara, maka kita manfaatkanlah waktu itu. Jangan sampai kita tertipu dengan ungkapan-ungkapan hidup hanya sekali. Hidup itu sudah beberapa kali kita lalui, dan ketika berpisah roh dengan jasad kita di dunia ini, kita berada di alam barzah. Apa itu alam barzah? Alam penantian. Apa itu yang dinanti? Datangnya hari kiamat. Dan kita di alam barzah itu juga hidup. Ketika hari kiamat kita hidup, ketika setelah dihisab amal ibadah kita yang dijatakan selama hidup di dunia, ada yang 50, ada yang 52 dan seterusnya, nanti akan dihisab oleh Allah. Kalau divonis kita masuk ke neraka, maka itulah kehidupan kita. Kalau dimasukkan kita dalam jannahnya, dalam surganya, itulah kehidupan kita. Tapi itu pilihan ada pada diri kita. Manusia menuju kemana, itu Allah berikan jalan, Allah berikan kemudahan, dan dua-duanya Allah berikan sarana, yaitu wa nafsim wa ma sawwaha fa alhamaraha fujuraha wa taqwaha. Setiap jiwa itu Allah ilhamkan sifat fujur dan sifat takwa. Kalau mau yang takwa, ikuti ajaran Rasulullah beserta pegangan hidupnya Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia mau menjalani kehidupan yang sesat, ke kiri tempat neraka, yaitu dia mengikuti hawa nafsu dan syaitan. Ada pilihan pada manusia. Maka Allah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ayat ini dalam surat Al-Hasyr. Allah menjelaskan dan ahli mufasir menjabarkan, menafsirkan kepada kita semua bahwa hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah di antara diri, di antara seseorang masing-masing individu memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Semua ahli mufasir menjelaskan yang dimaksud hari esok adalah alam akhirat, bekal untuk akhirat. Kenapa ini didahulukan? Kenapa ini Allah prioritaskan? Karena itulah kehidupan abadi. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Di dunia ini kita sudah hidup di alam roh, alam rahim, alam dunia, alam barzah. Dan yang mati itu yang sekali. Perlu jamaah camkan. Mati itu yang cuma sekali. Hidup ini kita berkali-kali. Di alam barzah, di alam ruh, di alam rahim, di alam dunia, di padang mahsyar kita nanti. Yang menentukan itu adalah kehidupan di dunia, yaitu terhitung dari usia kita yang dibebankan syariat mukhallaf atau balik. Maka saat itu ada sekarang umur 14 tahun sudah balik. Ada umur 15 tahun sudah balik. Bukan ukurannya KTP, bukan ukurannya di bawah umur versi pemerintah 19 tahun. Bukan. Kenapa demikian? Betapa banyak perilaku kriminal dilakukan oleh anak di bawah umur, katanya umur 17 tahun, umur 14 tahun, membunuh orang tuanya, membunuh saudaranya. Itu perbuatan sudah di luar nalar manusia yang dikatakan di bawah umur. Kata Allah, hendaklah di antara kalian mempersiapkan bekal untuk hari esok, yaitu alam akhirat. Di ayat yang lain juga Allah mengingatkan, wabtaghi fima ataaha Allah ad-daral akhirah. Bersegeralah kamu mencari bekal untuk akhirat.
Banyak kita dengar hidup ini harus seimbang, dunia dan akhirat. Itu hanya sekedar ungkapan. Dalam kenyataannya betapa banyak waktu kita habiskan untuk urusan dunia. Berapa banyak waktu kita habiskan untuk bekerja, berapa lama kita habiskan waktu bermain, untuk tidur dan seterusnya. Untuk ibadah berapa waktu kita butuhkan. Wa mutaghi fi ma ataaha Allah ad-darul akhirah. Allah jelaskan, kejarlah, usahakan olehmu bekalmu untuk akhirat. Baru Allah ingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bahagianmu di dunia. Bukan berarti seorang muslim itu harus ibadah sepanjang waktu, tidak. Dia harus bekerja, dia harus memegang ekonomi, dia memegang peranan politik, dia memegang peranan pendidikan dan seterusnya. Karena itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ketika sarana itu ada di genggaman tangannya, seorang muslim yang taat kepada Allah, dia memiliki kekuasaan, maka kebijakannya, tanda tangannya akan berpihak kepada umat, berpihak kepada rakyat. Ketika seorang ekonom, dia hartawan, dia punya uang banyak, harta berlimpah, ketika dia beriman kepada Allah, dia gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat untuk umat, membantu fasilitas ibadah, membantu semesta pendidikan yatim dan duafa dan seterusnya. Ketika dia berpendidikan yang baik, dia seorang muslim, maka pendidikan itu akan menuju kepada mencari keridhaan Allah. Bukan pendidikan itu membentuk karakter manusia punya pemikiran yang sekuler, ateis, bahkan liberal. Maka oleh karena itu seorang muslim dia mesti meraih prestasi di dunia ini. Tujuannya untuk ujung-ujungnya adalah akhirat. Dia punya jabatan sebuah institusi, sebuah instansi, maka kebijakannya mengayomi, membawa kemaslahatan bagi institusi yang dia pimpin. Kalau dia seorang mukmin yang baik, kalau dia memikirkan akhirat, apapun perannya di dunia ini, maka sandarannya, sasaran utamanya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung 2024 ini, tentu banyak sudah pengalaman yang kita lalui, tentu banyak yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, baik yang durhaka maupun kebaikan. Maka pertahankanlah dan tingkatkan kebaikan-kebaikan yang sudah pernah kita raih di tahun 2024 ini. Dan sebaliknya, ketika kesalahan-kesalahan selaku manusia, khilaf, salah, alfa, itu sebuah keniscayaan, itu sebuah kepastian. Karena manusia memang tempatnya salah. Nggak ada manusia yang bersih, yang suci, tidak ada. Sebaik-baik manusia adalah bukan orang yang tak pernah salah, karena itu tak akan terjadi. Tapi sebaik-baiknya manusia adalah yang mau mengakui kesalahannya dan berupaya memperbaiki dirinya untuk di masa yang akan datang. Dan itulah umur kita akan terus berkurang. Artinya kesempatan kita berbuat baik semakin sempit. Peluang kita untuk berbuat yang manfaat akan semakin sedikit. Kenapa? Ajal kita sudah menanti, ajal kita sudah menunggu. Karena ajal itu tidak harus sakit terlebih dahulu, tidak harus tua terlebih dahulu. Ada orang yang sehat-sehat saja, mengagetkan semua andai taulan keluarganya, tahu dipanggil oleh Allah. Nah, kita mempersiapkan itu. Siapkah kita? Dalam kondisi apa kita? Kalaulah satu semua manusia ini tahu kapan ajalnya datang, pasti semua orang mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan taat kepada Allah, dalam keadaan bertaubat kepada Allah. Tapi inilah rahasia, inilah misteri kematian, hanya Allah yang mengetahui. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, ini harus kita yakini. Kapanpun mati itu akan datang. Wa idul likulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah datang, ketika kematian itu sudah menghampiri kita, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, hatta walaupun sesaat, sedetik pun. Itulah kematian. Maka dengan umur yang semakin berkurang, sadarlah kita
Tidak layak kita berpesta pora setiap akhir tahun. Haruslah kita merenung, haruslah kita muhasabah apa-apa yang kita perbuat selama setahun kebelakangan ini, dan kita berupaya agar di tahun yang akan datang akan lebih baik amal ibadah kita, akan lebih baik urusan dunia kita, akan lebih baik urusan ekonomi kita, dan semuanya kita berupaya agar lebih baik dalam rangka tetap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang ringkas ini. Mudah-mudahan masing-masing diri kita bisa mempersiapkan, selalu mengingat akan kematian, selalu mengingat akan ajal ini. Kapan datangnya kita tak tahu. Itulah yang perlu kita persiapkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.